Izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Dan tentunya berbicara tentang homeschooling, narasumber hari ini juga pakar di bidangnya. Nah, ini dia profilnya. Narasumber hari ini yaitu Ibu Anastasia Rima Hendrarini atau akrabnya dipanggil Kak Lovely. Beliau adalah seorang education consultant, life coach, parenting expert, homeschooling expert, dan beliau juga menjabat sebagai sekjen dari Asahpena, yaitu Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif. Baik, itu dia narasumber kita pada hari ini. Bapak Ibu, langsung saja kita panggilkan Kak Lovely. Halo Kak Lovely, selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Wah, apa kabarnya Kak Lovely? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, baik. Kita nggak kerasa ya kayaknya terakhir parenting terakhir NSC tahun lalu. Nggak kerasa sudah 1 tahun berlalu kita bertemu lagi. Nggak dipanggil habis. Ini kesempatan emasnya nih. Oke, kalau begitu langsung saja dipersilahkan Kak Lovely. Ya, terima kasih Kak Kris. Salam kenal Bapak Ibu sekalian yang belum pernah bertemu dengan saya. Dan saya adalah, tadi diperkenalkan saya adalah sekjen dari Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif. Tapi lebih dari itu, saya adalah ibu dari 2 orang anak. Sekarang sudah beranjak dewasa mereka, tetapi pada saat mereka di usia sekolah, kami adalah pelaku sekolah rumah tunggal. Ya, jadi zaman itu kami bertiga saja. Kami tidak pernah bergabung dengan komunitas, ya. Dan anak pertama saya sudah menjadi wartawan sekarang. Dia menjadi penulis lepas, ya. Dia memilih menjadi wartawan dan penulis lepas, ya. Saya senang melihat anak saya yang besar karena tanpa saya paksa, sebetulnya dia sedang menjalani kehidupan yang saya impikan zaman dulu, ya. Ya, bagaimana kita punya kemerdekaan untuk memilih ruang gerak kita, tidak terlalu dibebani oleh kata-kata kamu udah umur sekian kok belum punya rumah, udah umur sekian gitu ya, boleh bebas mengeksplor apa yang menjadi keminatannya. Anak saya yang kedua, Sulaiman Deli, dia sedang mencari, ya, dia sedang mencari jejak dirinya sendiri. Memang kalau sudah anak kedua itu lebih sulit, ya, karena sudah ada kakaknya. Jadi karena suka rancu dengan keinginan untuk menjadi seperti kakaknya, gitu ya. Nah, anak kedua saya itu pada waktu dia melakukan homeschool, dia memutuskan untuk tidak mengambil ujian apapun. Jadi anak saya yang kedua ini tidak punya ijazah paket A, paket B, paket C, ya. Wah, nah itulah kenapa sampai hari ini saya masih dikenal sebagai pelaku homeschooling yang garis keras kalau kata mereka, ya. Mungkin itu sebabnya Kak Seto mempercayakan posisi sekretaris jenderal ini kepada saya. Nah, saya sebelum menyampaikan, ya, karena pasti Bapak Ibu itu sudah sebelum masuk ke Nafiri itu pasti sudah searching, Google gitu ya, nanya-nanya dan mencari tahu tentang homeschooling itu apa. Nah, yang saya ingin ketahui terlebih dahulu, mari ya kita berinteraktif, ya, karena kan katanya tadi ingin anak lebih percaya diri, ingin anak lebih fleksibel, ingin anak lebih melatih kreativitasnya, ya. Mari kita lihat kefleksibelan, percaya diri, dan kreativitas ibu-ibu dan bapaknya, ya. Nah, pertanyaan saya, waktu Nafiri mengumpulkan Bapak Ibu, membagikan undangan, karena puji Tuhan hari ini ada sudah 45 orang, ya. Ya, ini kan enggak 50%-nya guru, enggak, ya? Banyak orang tuanya kan? Ternyata 50%-nya guru, ya. Nanti saya ubah cara berbicaranya kalau dengan guru, ya. Nah, waktu dikirimkan flyer ini tentang homeschooling gitu ya. Apa yang menjadi ekspektasi Bapak Ibu waktu masuk ke kelas ini? Saya mau mendapatkan titik. Nah, silakan dituliskan di chat room. Apa yang menjadi ekspektasi? Apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu waktu diberikan flyer homeschooling ini? Boleh dituliskan di chat roomnya? Mulai dari sekarang. Oke, karakter building. Oke, apalagi? Karakter building tidak dapat diperoleh di sekolah konvensional sepertinya. Oke.
lebih dalam dari HS, baik itu HS tunggal ataupun komunitas, dan menerapkan ke anaknya. Ya, oke. Ada lagi? Anak bisa berkembang maksimal sesuai dengan minat dan bakat. Siap. Mendapatkan masukan insight mengenai parenting. Oke, siap. Parenting luas, Ibu. Pengetahuan lebih dalam mengenai mendidik anak. Siap. Mendapatkan pembelajaran terkait HS yang bisa diterapkan ke anak usia dini. Siap. Cara memaksimalkan waktu anak di rumah. Anak bisa berkembang sesuai minat dan bakat juga mendapatkan karakter building. Oke, kalau saya simpulkan ini sebetulnya banyak pertanyaan tentang metode ya. Metode penerapan homeschooling di rumah. Oke, enggak apa-apa, nanti kita sambil jalan ya. Saya akan menceritakan apa itu homeschooling. Bapak, Ibu, dan Saudara, homeschooling atau sekolah rumah, demikian penyebutannya di dalam Permendikbud, sekolah rumah, itu pada dasarnya menurut Permendikbud 129 tahun 2014, jadi sebagai pelaku homeschooling, kita itu dinaungi oleh Permendikbud 129 tahun 2014. Nah, ini ya, saya sudah membuatkan infografis ya. Bosen kan lihat PowerPoint terus ya. Terus nanti kalau mau baca jadinya dikit-dikit gitu ya. Nah, saya berikan infografis, silakan kalau mau di-sharekan ya. Landasan hukum pelaku sekolah rumah di Indonesia itu ada banyak sebetulnya ya. Tapi saya sebutkan yang utama saja, yaitu Undang-Undang Sisdiknas pasal 26 dan 27 tentang pendidikan non formal dan informal, lalu Permendikbud 129 tahun 2014 yang khusus berbicara tentang sekolah rumah. Tetapi sekolah rumah juga dinaungi oleh PP nomor 57 ya tahun 2019 kalau nggak salah ya, yang bicara tentang standar pendidikan nasional. Kabarnya akan diubah lagi karena undang-undang kita akan berubah ya, dan Asapena masih melakukan advokasi terkait hal tersebut. Nah, ini yang penting menurut saya. Definisi dari sekolah rumah menurut Permendikbud 129 tahun 2014. Bapak, Ibu, dan Saudara pasti sudah menemukan banyak definisi di luaran sana ya, baik di YouTube mau di website orang. Tetapi sebagai warga negara, kita tetap harus merujuk pada aturan yang berlaku. Kalau belum ada aturannya, baru mencari definisi-definisi di luar sana. Nah, definisi sekolah rumah menurut Permendikbud 129 tahun 2014 adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana, ini kata kuncinya beberapa nanti ya, dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas, di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal. Ada 3 kata kunci di sini ya. Yang pertama, ini layanan pendidikan yang sadar dan terencana. 1. Jadi ini bukan layanan pendidikan yang ujuk-ujuk ya, yang tiba-tiba hari ini mama sedang ingin ke pasar. Kita belajar di pasar aja tentang ada apa di pasar gitu kan. Aduh, ternyata sore ini mau ketemu ini. Kita belajar ini aja deh gitu ya. Tidak demikian ya. Sekolah rumah itu dilaksanakan secara sadar dan terencana. Artinya ada perencanaan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum. Namun pelaku sekolah rumah dimerdekakan untuk memilih kurikulum yang akan dilaksanakan. Tapi secara undang-undang, secara Permendikbud, secara PP dinyatakan bahwa apabila Anda memilih kurikulum di luar kurikulum nasional, maka Anda wajib maka Anda wajib melakukan pengajaran nomor 1 bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu Saudara, cas-cis-cus bagus, tetapi belum sesuai dengan tata aturan yang berlaku di negara kita. Karena anak Indonesia harus mampu berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, pembelajaran agama. Ya, yang harus diterapkan di dalam pelaksanaan sekolah rumah apabila Anda memilih kurikulum di luar kurikulum nasional. Ya,
Yang ketiga PPKN. Jadi Pancasila itu harus tetap diajarkan. Yang keempat adalah sejarah, ya. Dan menurut Permendikbud yang baru, saya lupa nomor berapa ya, bahwa penerapan pembelajaran itu harus untuk mencapai profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Anak itu memiliki ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, ya. Yang kedua, dia punya kebinekaan yang global, ya. Jadi anak ini harus toleran, ya. Yang ketiga, dia harus mandiri nantinya. Berpikir kritis analitis, ya, bergotong royong, ya. Yang keenam itu harus lupa saya yang keenam ya nanti ya. Itu sebetulnya topik tersendiri biar diundang lagi saya kan, ya. Jadi topik tentang profil pelajar Pancasila, ya. Nah, kemudian yang kata kunci yang kedua, bahwa sekolah rumah itu dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu masih berpikir, oh saya kan sudah masukkan ke Nafiri ya, berarti saya enggak perlu nih terlibat aktif ya, datang cuman ini gimana sih, anak saya kok jadi males, ini gimana sih, anak saya kok jadi nggak bisa baca, kok anak saya, nah berarti Anda belum melakukan homeschooling. Loh ya nggak apa-apa, homeschooling itu kan pilihan. Homeschooling itu kan akses pendidikan, layanan atas pendidikan bagi anak-anak kita. Jadi kalau homeschooling itu dirasa tidak sesuai bagi kondisi dan situasi visi misi keluarga Anda, itulah sebabnya pemerintah menyediakan 3 jalur pendidikan. Jalur formal, non formal, dan informal. Anda bebas memilih ya, menurut Undang-Undang Ekosok ya, Ekonomi Sosial dan Budaya, orang tua dilindungi haknya untuk memilih bentuk pendidikan di luar pendidikan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi, menurut undang-undang tersebut orang tua itu berhak memilih mana layanan pendidikan yang paling pas ya untuk anaknya, bukan untuk orang tuanya. Ya. Jadi pelaku utamanya adalah keluarga, orang tua atau keluarga. Di mana? Di rumah atau di tempat-tempat lain. Gitu ya. Dalam bentuk apa? Tunggal, majemuk, dan komunitas. Kunci ketiga adalah prosesnya berlangsung dalam suasana yang kondusif. Itulah sebabnya ada istilah homeschool. Karena suasananya harus kondusif. Baik itu di komunitas, apalagi di rumah. Jangan nanti seperti masa BDR kemarin ya, tiba-tiba rumah itu menjadi ruang neraka buat anak-anak. Dimanapun dia memilih melakukan layanan pendidikannya, di Undang-Undang Isdiknas sudah dikunci nih, kata kuncinya kondusif. Ya, jadi tidak berlangsung dalam ketakutan. Agar apa? Itu tadi ya, to reach the highest potential ya. Sebenarnya apa itu di dalam formal, non formal dan informal, undang-undangnya menyatakan untuk mencapai potensi peserta didik. Ya. Jadi kalau yang formalnya itu membuat dia tidak bisa mencapai potensinya, itu perlu dipertanyakan. Ya, jadi kata kuncinya ada 3 ya, Bapak Ibu ya. 1, sadar dan terencana. Jadi harus ada kurikulum, kemudian diturunkan menjadi perencanaan pembelajaran. Ya, kemudian sehingga kalau ada perencanaan pembelajaran, tidak akan heboh lagi waktu ditanya laporan progres pembelajaran. Kalau ada perencanaan, akan mudah melaporkan progres, gitu kan? Kalau tidak ada perencanaan, wah ya. Susah ditanya anak Anda sekarang sampai mana? Ya sampai situlah pokoknya lah gitu ya. Nggak usah nanya-nanya, ribet amat jadi orang gitu ya. Nah, yang kedua pelakunya adalah orang tua atau keluarga. Mengapa kok ada kata atau? Karena kadang-kadang orang tua itu tidak tinggal di rumahnya sendirian. Ya, kadang ada nenek, ada om, ada tante, maka keluarga itulah yang menjadi pelaku utama sekolah rumah.
Yang ketiga, dilakukan dalam suasana yang kondusif. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan. Ada? Belum ada sepertinya. Kalau Belum ada ya, belum ada yang mau Oh, protes. ada kalau ya silakan. Dari maaf tidak terlihat. Bapak Nathanael. Oh ya, silakan Pak. Bapak silakan. Pak Nael. Ya, sorry nih. Jadi saya kan ini kalau sekilas ini kan berarti homeschooling kan peranan orang tua yang paling penting nih. Berarti kalau di sekolah Nafiri menganut kemana nih? Benar-benar orang tua yang berperan penting atau guru nih di Nafirinya sendiri? Jadi apakah memang harus homeschooling? Namanya juga homeschooling kan berarti belajar di rumah ya, namanya homeschooling. Nah, apakah di Nafiri itu berpatokan dengan homeschooling atau memang kita belajar tatap muka nanti setelah ini? Ya, kembali ke definisi ya, Papa Nathanael ya. Dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat-tempat lain. Ya Pak Nathanael ya. Cuman yang perlu saya tekankan, keluarga itu, orang tua atau keluarga itu tidak bisa berlaku seperti di sekolah formal. Artinya Anda yang penting yang namanya tagihan bulanan terbayar dengan tepat waktu, bahkan lebih karena saya bayarnya 6 bulan di muka, Bu. Saya 12 bulan di muka karena kalau 12 bulan dapat diskon 1 bulan gitu ya. Jadi saya bayar 12 bulan di muka gitu ya. Lalu setiap bulan hanya menanyakan rapot terus mengkritisi rapot. Itu pelaksanaan di sekolah formal. Tapi ingat, bahkan itu pun pada rancangan undang-undang yang baru diubah. Karena sudah disadari mau di formal, non formal, informal, peran orang tua itu tidak tergantikan bagi pendidikan anak-anaknya. Nah, nanti tinggal bertanya, perannya apa? Nah, ya kan? Kan role itu kan macam-macam. Nah, nanti kalau kita nanti masuk ke bentuk sekolah rumah, baru nanti kita menempatkan role-nya itu apa? Role Nafiri apa, role keluarga, peran keluarga itu apa. Demikian ya Pak Nathanael ya. Jadi bahwa Nafiri itu menerapkan bertemu tatap muka di komunitas, tidak kemudian menjadikan dia melanggar definisi sekolah rumah. Karena ini tadi ya, bentuknya ada 3. Cuman kalau Nafiri kemudian menafikan peran orang tua, ya baru dia melanggar konsep-konsep yang diberlakukan di dalam sekolah rumah. Ya, nah ragam sekolah rumah, Pak Nathanael bisa menerima, ataukah masih ada pertanyaan, atau masih ada ganjelan? Ya, Bapak Nael. Papa Nael ya. Iya, Nathanael. Papa Nathanael, silakan. Apakah terjawab, Pak? Mungkin boleh saya tambahkan, Kak Lovely, untuk NSC sendiri memang tunggal dan komunitas. Peran guru tetap ada, namun ketika di luar sekolah, orang tua tetap memiliki perannya di rumah. Seperti itu ya, Kak Lovely ya? Saya lanjutkan ya supaya makin jelas distinktifnya ya. Jadi menurut Permendikbud 129, kalau tapi di luar nggak ada, nanti saya akan jelaskan ya. Menurut Permendikbud 129 tahun 2014, sekolah rumah itu ada 3 ragamnya. Yang pertama sekolah rumah tunggal. Sekolah rumah tunggal itu seperti yang kami lakukan dulu. Jadi pelakunya adalah keluarga, orang tua dan anak-anaknya. Ya, jadi tapi kemudian, berarti kalau Free hebat banget ya, ngajarin matematika, musik, wow gitu ya. Tidak ya, jangan jadi keder nanti ya, enggak. Tetapi sayalah yang menjadi pendidik utama di dalam sekolah rumah tunggal itu. Kemudian saya bermitra, tapi saya tidak bermitra dengan komunitas. Anak-anak saya waktu itu dia yang besar itu sempat kursus musik di Purwacaraka misalnya ya. Dia juga les bahasa Inggris. Mengapa? Satu, karena saya juga tidak punya kemampuan untuk seluruhnya. Yang kedua, bagi saya itu menyediakan ruang buat anak-anak saya mengenal anak sebaya dia.
Nah, makanya biasanya saya menyarankan orang tua yang memilih melakukan homeschooling tunggal, kalau memilih kegiatan di luar rumah, karena berhomeschooling itu bukan berarti anaknya di rumah aja, nggak kemana-mana gitu, cuman ketemu sama mamanya aja. Wah ya pusing dia ya, lihat ibunya terus ya, mual-mual dia kali ya. Tetapi pelaku utama ya itu hampir bisa dikatakan 80% pendidikannya itu ada pada orang tuanya. Ya, jadi anak saya ya kursus bahasa Inggris dia. Ya, saya sengaja memilihkan kursus-kursus yang membuat dia harus berinteraksi dengan anak lain, yang membuat dia harus bekerja sama. Jadi saya tidak menyarankan pelaku homeschooling tunggal misalnya panggil guru les satu orang untuk semua mata pelajaran. Jadi dia one on one, kecuali anak ini berkebutuhan khusus ya. Saya berbicara anak-anak reguler ya. Saya tidak menyarankan mengundang guru satu ke rumah. Biarkan dia keluar dan bertemu dengan anak-anak lain. Tetapi pelaku utama, ya manajer pendidikan utamanya adalah orang tua. Jadi saya waktu itu bersama anak-anak, saya menentukan memakai kurikulum nasional. Karena bagi saya kurikulum nasional itu udah oke. Ngapain saya mesti Cambridge? Orang matematika di sini sama di sana sama gitu kan ya. Bahasa yang ada bahasa Indonesia ya. Tapi kemudian anak-anak saya itu sampai umur 5 tahun, 7 tahun maaf, sampai umur 7 tahun dia hanya mengenal satu bahasa Indonesia. Ya, jadi saya menerapkan satu bahasa Indonesia. Baru setelah umur 6-7 tahun, pada saat bahasa Indonesia dia sudah terbentuk dengan baik, baru saya masukkan bahasa kedua, yaitu bahasa Inggris. Jangan khawatir, anak saya yang pertama sekarang adalah penulis tetap untuk Jakarta Post. Ya, jelas pakai bahasa Inggris ya, tidak bahasa Indonesia ya. Sebentar ya, ini harus saya terima dulu ya. Baik, sambil menunggu Kak Lovely, menarik sekali Bapak Ibu pembahasan kita, dan yang bisa saya tangkap dari pembahasan kita tadi, ya memang diperlukan kerjasama dari orang tua dan guru. Masing-masing memiliki peran yang sangat penting. Guru pertama adalah orang tua. Bagi setiap anak, guru pertama adalah orang tua. Dan sejatinya orang tua haruslah bermitra dengan guru. Dan tidak bisa lepas tangan begitu aja, baik orang tua dan maupun guru yang ada di sekolah. Dan ini yang menjadi dasar bagi semua pendidikan. Kalau Lovely sudah selesai sepertinya, silakan Kalau Lovely. Mohon maaf ya, karena bagaimanapun saya ibu ya. Jadi saya punya satu nomor yang hanya anak-anak saya dan pasangan saya punya. Jadi kalau itu bunyi saya harus angkat karena komitmen saya lebih pada keluarga saya ya. Mohon maaf ya. Masa saya bicara sekolah rumah, orang tua pendidik utama, anak saya telepon dicuekin ya. Nanti pada protes, Kak Lovely ngomong doang. Ya. Nah, tadi sekolah rumah tunggal ya. Jadi kalau Bapak Ibu memutuskan menjadi sekolah rumah tunggal, boleh ya. Beberapa komunitas menyediakan layanan untuk pelaku sekolah rumah tunggal. Ya, dan bagi saya ini perlu dikembangkan. Mengapa? Karena Bapak Ibu, walaupun ada sekolah rumah tunggal, anak-anak itu harus terdata di Dapodik atau daftar pokok peserta didik sejak awal. Ya, kalau jadul ya zaman dulu itu kita bisa nyisipkan anak setelah mau ujian. Zaman sekarang juga bisa sih, biayanya mahal banget. Tapi Bapak Ibu, ya, karena kan tadi ada yang menyatakan saya mau mengembangkan karakter anak, gitu ya. Maka waktu kita mau mengembangkan karakter anak, kita harus pastikan proses yang kita kerjakan itu proses yang benar, proses yang taat hukum. Ya, adalah satu kebohongan apabila kemudian kemudian dia melakukan membengkokkan aturan, nah ya mencari celah aturan. Ya, salah satu sahabat kami sekarang sudah almarhum beliaunya sampai masuk penjara loh karena mencari celah di dalam tata aturan. Dan Bapak Ibu saat ini sudah sulit sekali karena semuanya tersistem. Jadi bisa di-track. Kelas 1 ada rapotnya enggak? Kelas 2 ada rapotnya enggak? Waduh Kak, berarti sekarang makin sulit. Tidak. Itu adalah bentuk perlindungan negara terhadap anak-anak. Karena anak-anak kita ini kan aset negara ya. Dia nanti yang akan membawa kemana negara kita. Maka negara punya kepentingan melindungi asetnya.
Kurang ajar anakku dibilang aset gitu ya. Ya memang demikian ya. Dalam tata pandangan negara, anak-anak ini aset mereka. Maka dia harus memastikan bahwa anak-anak itu memang diberikan pembelajaran. Didapatnya dari setidaknya ada laporan perkembangan progres atas pembelajaran. Ya. Nah, sehingga kalau makin anak-anak makin fleksibel komunitas itu untuk mendampingi pelaku sekolah rumah tunggal itu makin baik ya. Jadi Anda terdata, Anda ada di sana dan Anda dijamin pelaporan progresnya oleh komunitas. Biasanya komunitas itu akan menyediakan sumber-sumber belajar. Biasanya. Tapi kalaupun komunitas tidak menyediakan, sumber belajar itu sekarang sangat banyak. Dulu yang saya kerjakan setiap hari, berarti kira-kira 15 tahun yang lalu ya. Kerjaan saya browsing, ngeprint gitu ya, browsing, ngeprint. Lalu setelah anak-anak makin besar, saya membentuk, karena capek saya browsing, ngeprint, capek sendiri kan. Sehingga saya kemudian, anak-anak saya itu unschooling, nanti kita bicara tentang itu juga. Anak-anak kemudian menjadi pembelajar yang mencari sendiri sumber belajarnya. Tugas saya hanya menjadi fasilitator, coach ya, dan kemudian mentor. Ya, jadi bagi saya homeschooler itu menjadi sejatinya orang tua. Jadi bukan jadi guru, saya nggak akan pernah jadi guru. Saya adalah orang tua. Saya pendidik anak-anak saya. Beda ya, pengajar dan pendidik itu beda. Pengajar itu mengajarkan satu subjek. Kalau pendidik dia mengajarkan keseluruhan. Ini kata Ki Hajar Dewantoro ya. Ya kan? Ini ada beberapa pertanyaan, saya jawab dulu ya. Bagaimana jika anak terlalu nyaman dan tidak mau mengikuti kursus tambahan yang saya ajak? Waktu awal akan mengikuti homeschooling bilangnya mau. Jadi anak nyaman, terlalu nyaman dengan sekolah santai. Karakter anak saya cukup keras, bagusnya teguh berprinsip. Bagaimana orang tua membantu anak menggali lebih potensi dirinya di bidang olahraga, kesenian ataupun keterampilan lainnya. Ya, sederhananya begini. Bakat itu sesuatu yang dilakukan dengan menyenangkan dan with ease, mudah. Itu berarti dia berbakat. Ini kata teman-teman yang menata bakat dan minat dan bakat katanya ya. Jadi with ease karena dia senang melakukannya dan mudah melakukannya. Oh berarti dia berbakat gitu ya. Waduh Kak, nggak ada anak saya. Berarti belum muncul bakatnya. Dicari keminatannya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, waktu dia mau kursus itu bukan apa kata kita, ingat ya, pendidikan itu senternya anak. Sekarang sistem pendidikan itu berpindah dari teacher center ke student center. Ya, artinya berangkat dari kepentingan anak, bukan kepentingan orang tua. Aduh, ini kalau ngumpul keluarga ya, yang sono udah bisa main piano, yang sini anakku cuma pelongo-pelongo, waduh gitu ya. Ini harus les musik ini. Nah, ya, tidak seperti itu. Tetapi mari bersama anak, kalau anaknya saya malah senang anak-anak yang karakternya keras gitu ya. Jangan pakai pokoknya. Nah, pendidikan itu tujuan akhirnya orang itu bisa melakukan high order thinking. Benar? Kan kita enggak mau anak kita nanti cuma bisa disuruh-suruh kan. Jadi anak yang manut. Ayo bangun. Berangkat. Duduk nulis. Bukan itu yang kita mau kan. Yang kita mau anak itu bisa berpikir sendiri. Ya, ada pedagogi, ada andragogi. Tujuan pedagogi andragogi adalah hetagogi. Baru dengar kan hetagogi ya? Saya juga baru dengar kok. Begitu baru dengar saya langsung Google gitu kan. Hetagogi itu adalah pembelajar yang mandiri. Orang yang sudah mencapai hetagogi, dia tidak akan berhenti belajar. Dia terus ingin tahu dan membaca dan mencari tahu ilmu-ilmu yang baru. Nah, anak kita kalau tidak mau dipaksa, memang jangan dipaksa, tetapi mari kita petakan. Kalau saya paling senang ngomong gini, jadi 5 kamu itu pinginnya jadi apa? Saya pernah ketemu anak ngomongnya mau jadi princess. Kamu kok mau jadi princess? Kalau anak saya ganti-ganti Kak, tapi nggak pernah benar ya. Jadi pertama dia mau jadi tukang parkir. Karena keren banget kan tukang parkir. Waduh, neneknya udah panik semua. Saya bilang, itu yang punya kayak parkir yang di mall-mall itu kan tukang parkir ya.
Tapi kan tajirnya luar biasa, dia punya sistem parkir-parkir. Tapi tetap aja kalau ditanya, Bapak kerjanya apa? Tukang parkir saya. Terus berubah lagi menjadi Spider-Man dia. Berubah lagi menjadi supir truk. Ya, nah apa-apa. Nanti ditanya misalnya kita ambil yang paling ini ya, aku mau jadi supir truk. Wow, luar biasa. Supir truknya truk apa? Wah, dia gambarkan ini loh, truk yang ini loh. Oke, truk ini nanti bisanya jadi apa? Oh, dia mau bawa minyak gini-gini. Dari mana kamu tahu minyak itu bisa ditaruh di dalam tangkimu? Iya juga ya. Dari mana kamu tahu ini kalau pergi tidak meledak truknya? Oh iya ya. Berarti kita perlu tahu ini. Apa minyak yang bisa di-contain dengan kontainer yang seperti ini. Dan seberapa kecepatanmu biar nggak meledak. Itu pembelajaran apa? Kimia. Pembelajaran fisika. Oh iya ya. Terus apa lagi? Lah kamu mau cuma truknya antara Jawa jadi truk Jawa Sumatera? Ya kan? Atau truknya sampai ke Amerika. Aku mau sampai ke Australia. Namanya juga berhayal ya. Jangan dihentikan. Mana mungkin enggak begitu ya. Jadi mau kamu jadi mau supir truk di Amerika? Iya, di Amerika ada yang ngerti bahasa Indonesia enggak ya? Enggak ada, mah. Berarti kita mesti belajar bahasa apa nih? Bahasa Inggris. Oke, berarti kita belajar bahasa Inggris ya? Iya, mah. Nah, jadi berangkat dari apa yang menjadi bayangan dia. Diturunkan, dipecahkan, jadi kita jadi coach ya buat anak-anak kan. Baru ketemu nih gitu. Kalaupun dia aku mau les musik. Oke, musik apa? Ya tapi aku mau coba kamu gambarkan. Tempat les musik yang asik itu yang seperti apa sih? Nah, baru kita jalan muter. Yang mana? Aduh Kak, ribet banget. Ya memang. Kalau Anda ingin membentuk anak Anda bisa berpikir secara kritis analitis, itu memerlukan kesabaran untuk membiarkan anak menata pola berpikirnya dan membuat keputusan atas informasi yang tersedia. Begitu ya, Mama William. Ya, jadi ini anak Anda itu sudah punya modal yang bagus, dia teguh pada prinsipnya. Tinggal sekarang mari kita mengajak anak berpikir logis. Ya, saya sedang belajar neuroparenting ya. Dikatakan memang kekeh itu nomor 1 karena yang paling pertama terbentuk sempurna itu amigdala namanya. Jadi otak yang bicara tentang emosi. Ya. Nah, kemudian tugas kita membantu anak menghubungkan ya antara frontal cortex yang bicara tentang logika dengan perasaannya. Karena kita nggak mau dia logika doang. Kita mau dia berimbang antara logika dia dengan perasaannya. Dan itu nggak bisa dilakukan dengan obat. Bapak Ibu ya, itu bisa dilakukan dengan latihan berpikir. Berpikir itu keterampilan, maka tugas orang tua pelaku homeschooler inilah menurut saya kelebihan homeschooling. Kita punya waktu ya untuk melatih anak kita berpikir. Gitu ya. Nah, kalau Papa Harley, Mama Harley nih ya, kalau untuk sekolah Lovely sebaiknya terdata dapodik di umur berapa Kak Lovely? Apa pas mau ujian atau paket baru mendaftar? Nah, ini tadi saya sampaikan. Menurut tata aturan yang baru, anak-anak harus terdata di dapodik sejak kelas 1. Beberapa masih menerapkan kelas 4. Tapi sebenarnya kelas 1 sudah ditanya. Kenapa? Kalau anak Anda sudah 12 tahun misalnya ya, tapi tidak pernah punya nomor induk siswa, terus masuknya di kelas 6, maka nanti sistem membacanya dia baru tahun pertama. Karena ini by system. Ya, jadi tolong diingatkan, mungkin Mama Harley punya teman yang saat ini masih kekeh melakukan homeschooling tunggal dan tidak mau mencari komunitas yang bisa mengakomodir ya keinginannya untuk tetap melakukan homeschooling tunggal. Ya, sudah banyak sekarang ya komunitas yang bisa mengakomodir. Jadi Anda mendatakan diri, PKBM juga banyak ya yang Anda mendatakan diri, lalu biasanya PKBM cuman memastikan UAS, UTS, UAS-nya itu tercapai enggak minimum nilai yang diminta. Ya, karena sekarang kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan. Ya, Mama Harley ya. Jadi harus terdata sejak awal. Ya, kabar-kabarnya mulai tahun depan dapodik itu dimulai dari TKB. Ya, jadi
sejak TKB itu sudah harus terdata di dalam Dapodik. Saya sebetulnya maunya anak itu sejak lahir sudah punya nomor induk siswa. Tinggal nanti dipetakan dia ada di jalur yang mana. Mau formal, non formal atau informal. Tapi karena nomor induk siswa itu kan hak anak ya, sama seperti data anak, akte itu kan hak anak, bukan kewajiban anak punya. Itu hak menurut undang-undang, itu identitas itu adalah hak setiap warga negara. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah hak anak. Ya, harusnya lah langsung aja itu lahir didatakan, karena kan kita sekarang harus mendatakan itu ya, kartu anak itu kan. Ya, harusnya kartu anak itu otomatis. Ya, kalau negara kita kan enggak, kakak otomatis jadi NPWP ya, nyebelin ya. Tapi harusnya anak itu harus langsung mendapatkan nomor induk siswa. Saya nggak tahu kenapa Dikbud mau ribet ya. Mungkin nggak bisa keluar semua duitnya. Loh, kalau nggak bawel nggak dapat buku Mama Widya, gimana sih? Bagaimana membuat petanya? Itu sesi tersendiri nanti Mama. Ini kembali ya, biar saya diundang lagi. Tapi paling gampang gini ya, paling gampang itu membuat memetakan dulu anak kegiatannya sehari-hari itu apa. Suruh tulis di post-it ya, post-it ya. Semuanya ditulis gitu ya. Lalu dipetakan ya. Ini kalau mau melihat minat bakat ya, dipetakan. Menyenangkan, tidak menyenangkan, biasa-biasa saja, tidak menyenangkan. Karena menurut teori, supaya hidup Anda itu fulfill, ya, supaya hidup Anda itu menjadi berkat benar-benar, maka Anda harus melakukan hal-hal yang menyenangkan dan memberi makna. Nah, ini menurut teorinya. Jadi supaya Anda itu menjalani kehidupan yang fulfilled, itu kegiatan Anda itu harus menyenangkan dan memberi makna. Ya, waduh Kak, saya itu paling ya, berarti kasihan deh Anda gitu ya, hidup Anda tidak fulfill. Tapi itu tidak kemudian ditularkan kepada anak. Mama itu sebetulnya ya nggak mau masak, males banget masak. Tapi kan ini kewajiban, nggak begitu. Ya, nah ada beberapa cara anak nanti melihat kalau yang tidak menyenangkan, ya benar-benar tidak menyenangkan. Bagaimana caranya ini bisa nggak dihilangkan? Kalau tidak bisa dihilangkan, bagaimana caranya yang tidak menyenangkan itu diubah? Apa yang harus dilakukan supaya itu dia bisa menjadi paling tidak biasa-biasa saja? Misalnya, aku tuh paling benci cuci piring. Nah, aduh, sebel. Bagaimana kira-kira supaya cuci piringmu itu menjadi menyenangkan? Karena cuci piring ini satu hal yang tidak bisa kamu hindari. Mungkin bisa menyenangkan kalau aku sambil dengerin musik, Ma. Oke, berarti di dapur tempat cuci piring Mama kasih speaker. Tapi musik dia gonjreng. Yang lainnya pusing gitu kan. Gimana kalau kamu pas mendengarkan itu dikecilkan, cuma kamu dengar. Nggak asik, Mbak. Oke, kalau gitu pakai headphone. Ya, karena hak orang itu dibatasi oleh hak orang lain. Ya kan? Jadi hak orang itu bukan dibatasi oleh kewajibannya, salah. Hak orang itu dibatasi oleh hak orang lain. Kamu punya hak mendengarkan musikmu, tapi Mami juga punya hak untuk hidup tenang dan damai, Nak. Gitu ya. Maka mari kita saling menghargai hak dengan memakai earphone, gampang kan? Gitu kan? Jadi nanti kalau sudah tahu anak kita lagi pakai earphone, jangan kita teriak-teriak, kamu ya dipanggil Mama, nggak mau dengar, ditepuk anaknya ya. Kak, iya Ma. Nah, gitu ya. Karena kita kan gitu kan, sudah tahu nih anak pakai earphone ya, kitanya teriak-teriak, kamu ya, nggak mau dengerin Mama, gitu ya. Ya, yang sebetulnya yang ini ya siapa? Ditepuk anaknya, ya. Jadi nanti dipindahkan supaya semua kegiatan itu berada di sisi paling kiri yang menyenangkan. Jadi ada 3 cara. Kalau sudah tindakan itu ada 3 cara. Dihilangkan, disubstitusi, misalnya saya misalnya ya, saya ibu tunggal. Sehingga kalau saya harus nyapu, ngepel, nyuci, bisa mati berdiri saya ya. Saya membuat skala prioritas. Apa yang paling penting buat saya? Dan saya memutuskan, karena saya juga harus bekerja, yang paling penting buat saya adalah interaksi dengan anak-anak saya. Maka kegiatan-kegiatan lain yang menyita, itu either saya substitusikan, ambil pembantu misalnya, atau saya biarkan. Sudah lama saya tidak menyetrika baju. Yang mama-mama pasti tahu ya, menyetrika itu kan lama.
ya, lawama, ya, belum ada. Sudah ada sih mesin penyetrika, tinggal masukin keluar bagus ya, ya kan? Mungkin nanti jadi sangat murah ya. Dulu juga kan mencuci itu lawama ya. Sekarang ada mesin cuci ditaruh, kita bisa sambil ngerjakan yang lain. Nah, sehingga saya mensubstitusi atau saya meniadakan kegiatan-kegiatan yang membuat saya tidak bisa menghabiskan waktu dengan anak-anak saya. Begitu ya. Nanti dengan anak pun dibuat pemikiran yang sama. Ya. Ya, Pak Maharli sejak kelas 1 ya. Sayang banget kalau anak-anak remaja ini tidak berada dalam komunitas yang sehat, bermain dan belajar, menggali potensi melalui aktivitas bersama. Yes. Tetapi komunitas yang sehat itu harus didefinisikan dulu ya. Komunitas yang membangun mereka. Yang membangun mereka itu ditentukan dulu minat bakatnya. Karena menurut teori sosiologi itu kan, orang berkumpul karena punya kesamaan minat kan. Nah, kalau anaknya enggak suka bahasa Inggris, dikumpulkan dengan komunitas bahasa Inggris biar dia bahagia, Kak. Ya enggak, stres yang ada ya. Maka dicarikan dulu minat bakatnya, baru bersama. Maka homeschooling itu enaknya kita bisa membersamai anak dalam tahapan hidupnya. Bapak Ibu Saudara ya, sampai hari ini anak saya yang 25 tahun itu, karena terbiasa bersama dengan saya dalam langkah-langkah hidupnya, dia sudah hidup sendiri, dia sudah cari uang sendiri, tetapi dalam keputusan-keputusan besar, dia masih merasa perlu untuk ngobrol dengan ibunya. Tidak selalu apa yang diputuskan waktu mendengar saya itu dilakukan ya, karena dia mungkin punya pikiran yang berbeda. Tetapi paling tidak dia masih punya keinginan untuk ngobrol dengan ibunya. Ini yang harus Bapak Ibu kejar waktu melakukan homeschooling. Kedekatan dengan anak. Ya, itulah kelebihan homeschooling. Kedekatan anak dengan saudaranya jadi nempel, ya, bukan terus jadi buat bersaing. Terus kan mereka harus bersaing, Kak. Jadi karena ini di rumah, jadi saya buat mereka saling bersaing, enggak, gitu ya. Tapi mereka makin dekat. Ya, hidup ini kalau diperhatikan sekarang ini bukan masalah persaingan. Hidup kita saat ini bicara tentang sinergi. Ya, bukan menang kalah, tetapi bagaimana kita bekerja sama bersama-sama mencapai tujuan besar. Jadi, Mama William cari dulu minat bakat anak, temani anak untuk mencari minat bakatnya, bersabar. Ya, intinya bersabar. Ya, temani dia mencari minat bakatnya. Beruntung Bapak Ibu berada di dalam komunitas, karena komunitas saya percaya Nafiri juga punya sistem yang bisa membantu anak mengenali, namanya menemukenali minat bakatnya. Ya, nanti bisa ngobrol dengan Kak. Apakah ini Mama Darel ya? Apakah untuk anak HS dalam melanjutkan jenjang universitas nanti ada keterbatasan? Karena saya sempat bertanya kepada teman saya bahwa tidak semua universitas menerima anak HS. Oke, yang menjadi permasalahan sekarang masih kedokteran dan kimia. Mengapa? Karena non formal itu sulit mengakses laboratorium. Ini yang masih menjadi kegerakan Asapena ya, mendorong pemerintah daerah untuk membuka laboratoriumnya bagi anak-anak sekolah rumah. Tapi ke depannya kalau nanti Bapak Ibu menemukan kesulitan dengan universitas tertentu, silakan kontak saya. Itulah tugas dari asosiasi. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya, ini tadi ya saya tunjukkan ya di bawah ya kelulusannya, maka pendidikan formal, non formal dan informal itu diakui setara dengan formal apabila mengikuti ujian yang ditentukan oleh pemerintah, ya, yaitu ujian kelulusan. Nah, ini menurut undang-undang yang sekarang. Tetapi rancangan undang-undang yang baru sudah lebih progresif. Gitu ya. Anak-anak itu yang wajib itu mengikuti ujian kelulusan satuan pendidikan. Ya, mereka boleh kemudian meminta pemerintah untuk melegalisir kelulusannya. Jadi nggak wajib lagi. Ini RUU-nya ya yang sedang dibentuk itu ya. Nah, tapi saya masih protes. Memang kalau itu tukang protes ya. Saya bilang kalau masih hanya formal, non formal dan informal yang diminta untuk menyetarakan, berarti belum setara. Seharusnya kalau sudah dianggap satu kesatuan sistemik, maka formal, non formal dan informal itu merujuk pada satu ujian yang sama.
Sekali ujian selesai, nggak perlu disetarakan, nggak perlu. Ya, ini sedang saya tulis usulannya supaya pemerintah kemudian membentuk lembaga semacam Cambridge gitu ya. Cambridge itu kan gitu kan, dimanapun Anda belajar, Anda datang ke pusat ujiannya, lalu ambil ujian, lalu dinyatakan lulus atau tidak lulus gitu kan. Nah, saya bukan saya ya, sedang menyusun usulan sedemikian sehingga pernyataan satu kesatuan sistemik itu benar-benar terjadi. Ya, tadi kan baru sekolah rumah tunggal. Oh, tinggal 10 menit lagi nih. Ya, memang biasa ya. Nah, kalau majemuk itu ibu-ibu tunggal, bapak-bapak ibu tunggal. Ingat ya, sekolah rumah itu bukan ibu-ibu, keluarga-keluarga. Jadi bapak-bapak, wahai bapak-bapak, Anda juga terlibat ya. Bapak ibu pelaku tunggal itu ngumpul ya. Misalnya nih, saya jago matematika. Ini ya, bohong ya biar kelihatan pinter saya. Jago matematika. Mama Kenneth jago bahasa Indonesia. Mama Vira ya, Papa Vira jago matematika. Nah, ya kan? Terus woro-woro nih. Teman-teman, anak saya masuk ke tentang kuadrat ya. Kami mau belajar kuadrat nih hari Selasa. Ada yang mau ikut nggak? Aduh, ikut deh Pak, ikut Pak. Aduh, saya pusing gitu. Ngumpul ya. Terus saya bilang, saya mau ngajarin bahasa Inggris nih. Tentang ini, saya ikut Kak, saya ikut, anaknya diantar gitu kan, atau kita mau ke museum gajah nih, gimana caranya, siapa yang mau bareng-bareng, karena kalau bareng-bareng lebih murah nih, ikut Kak, terus sama-sama ini para orang tua ngerumpi ya, bikin, nanti di sana ngapain aja, apa yang mesti diketahui, nah ini majemuk, jadi tidak ada kurikulum tertentu yang disediakan, tidak ada materi tertentu yang disediakan, tidak menyediakan tempat belajar tertentu. Nah, kalau komunitas ini ada lembaga yang menyediakan tempat belajar, menyediakan materi belajar, dan menyediakan fasilitator pengajar. Itu sebabnya komunitas kemudian diizinkan oleh pemerintah untuk menarik pembiayaan. Tunggal itu tetap wajib mendatakan diri kepada pemerintah. Jadi alurnya sebetulnya Anda datang ke Diknas setempat ya di tingkat kecamatan mendatakan diri. Kalau anak itu usianya di bawah 13 tahun, Anda yang menuliskan pernyataan mengambil tanggung jawab pendidikan anak-anak. Kalau anak Anda sudah 13 tahun ke atas, dia memilih melakukan pendidikan secara sekolah rumah tunggal. Nanti Diknas itu tetap akan menunjuk satuan pendidikan untuk memayungi Anda. Jadi tetap sebetulnya Anda didatakan ke satuan pendidikan sejak awal. Gitu ya. Kalau sekarang sistemik, jadi tidak bisa lagi nyolong-nyolong. Ya. Nah, tetap tapi walaupun berkomunitas, pelaku utamanya adalah keluarga. Nah, metodenya apa? Ada banyak metode sebenarnya. Ini saya menyebutkan beberapa hal saja. Ya, ada school at home, ada Waldorf. Ini ada komunitas Waldorf di Bandung ya. Saya pingin sekali ke sana. Mungkin nanti kalau sudah agak kalau mobil saya udah beres, masalahnya saya akan ke Waldorf ini ya. Lalu ada Montessori, lalu ada Charlotte Mason ya, ada unschooling. Jadi ini metode di dalam homeschooling. Silakan Anda mau memilih yang mana. Wah, saya mah school at home Kak, saya mah masih sangat terstruktur gitu ya. Walaupun semuanya itu terstruktur dengan caranya. Saya melakukan unschooling tidak berarti saya tidak melakukan perencanaan pembelajaran. Tidak berarti anak-anak tidak mengecek progres pembelajaran mereka. Gitu ya. Nah, sudah selesai nih saya. Nah, ini silakan Anda menghubungi saya apabila ada pertanyaan lanjutan yang belum sempat saya jawab saat ini.